Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Dendam Patung Arwah. Demi satu nama, banjir darah pun terjadi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Dendam Patung Arwah. Si pengurang Sebuah mobil pick-up terparkir di perbatasan sungai. Suara gemericik air menghantarkan dua manusia mendekat ke sebuah desa yang hampir termakan oleh alam. Hanya tersisa bangunan-bangunan yang tidak utuh dan sudah dipenuhi lumut dan tanaman merambat. Bahkan untuk berjalan saja mereka harus bersaing dengan rumput liar yang sudah tumbuh tinggi di sana. Desa ini yang muncul di mimpi kamu? Iya mas, gak salah lagi. Dirga menembus jalur yang tertutup rumput liar itu seolah sudah mengetahui jalan yang harus dilewati. Mimpinya selama beberapa malam ini memaksanya untuk masuk ke dalam desa di hadapannya. Ada rasa cemas yang ia rasakan ketika mimpi itu terasa semakin nyata. Saat masuk semakin dalam, Dirga mendadak pucat. Terdengar suara tawa cekikikan persis dari arah salah satu bangunan paling ujung di desa itu. Hati-hati, jangan lengah. Jagat pun merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari tempat itu. Di hadapan mereka berdua berdiri sebuah bangunan yang cukup luas. Gapura bata merah yang sudah lapuk menyambut mereka masuk ke dalam. Bangunan itu sudah tidak utuh, tapi setidaknya ini adalah bangunan dengan kondisi yang paling baik di desa ini. Bata merah yang membentuk dindingnya mengingatkan mereka akan bangunan zaman kerajaan zaman dulu. Jagat dan Dirga mengeluarkan senter dan bersiap masuk ke dalam bangunan itu. Belum sempat mereka melangkah, mereka tercekat dengan keberadaan banyak anak-anak di antara mereka. Itu patung? Iya mas. Mereka menemukan bangunan itu hampir dipenuhi patung anak-anak dengan pakaian zaman dulu. Beberapa dari wajahnya terlihat seolah tidak wajar. Ada yang tidak memiliki telinga, ada yang matanya lebih dari dua, hingga yang mulutnya memanjang hingga ke leher. Kalau ini seni, jelas ini terlalu menyeramkan. Jelas Jagat setuju dengan ucapan Dirga, namun saat mereka semakin masuk ke dalam, mereka dikagetkan kembali dengan suara cekikikan anak kecil. Jagat dan Dirga menoleh ke setiap arah di bangunan itu. Mereka mencari asal suara itu namun tidak menemukan apapun. Bahkan mata batin mereka tidak mendeteksi sosok di balik suara itu. Tiba-tiba Dirga tersentak dengan suara yang berasal dari belakangnya. Ia sedikit menunduk dan melihat sebuah patung anak-anak tanpa mata dan hidung menyeringai ke arahnya. Dirga kaget dan melangkah ke belakang, namun entah mengapa tiba-tiba Dirga menyenggol patung yang ia yakini sebelumnya tidak ada di belakangnya. Patung itu terjatuh. Itu adalah patung perempuan berambut panjang dengan kulit berbintik di wajahnya. Seketika suasana di ruangan itu pun berubah. Dirga, sebelumnya patung itu gak ada di belakang mas. Jagat pun memeriksa patung yang jatuh itu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Patung itu pecah dengan sesuatu yang keluar dari dalamnya. Itu tulang. Dan itu cairan apa? Darah. Darah itu berwarna hitam pekat seolah sudah berumur sangat lama. Namun bagaimana darah itu tidak membeku dan masih terus berada di dalam patung itu. Hal itu mulai membuat Jagat dan Dirga merasakan hal yang berbahaya di tempat ini. Surti mati. Salah dia sendiri nakal. Suara anak-anak itu kembali terdengar. Berbagai suara anak kecil mulai ramai di telinga mereka. Kini mereka tahu dengan jelas asal suara itu. Siapa? Siapa kalian? Pertanyaan Jagat saat itu dibalas tawa oleh suara anak-anak itu. Mas-mas tua itu galak. Padahal kita cuma bercanda. Dirga tidak merasakan bahaya dari suara di patung-patung itu. Ia pun mencoba mengatur perasaannya dan bertanya dengan baik-baik kepada mereka. Maaf,
Saya nggak sengaja nyenggol teman kalian. Sebenarnya kalian ini teh siapa? Yang kecil lebih baik. Pantes saja wajahnya lebih ganteng. Atur nuhun, terima kasih. Tapi saya teh penasaran, kalian ini siapa? Pertanyaan Dirga hanya dibalas dengan suara kasak kusuk yang berasal dari patung-patung itu. Sampai beberapa saat, akhirnya salah satu dari mereka mau menjawab. Siapa kami? Kami siapa? Kami juga tidak tahu. Iya, kami juga tidak tahu. Jagat dan Dirga bertatapan satu sama lain. Saya dibuang oleh keluarga karena cacat. Kiluang menolong saya dan membawa ke tempat ini. Tapi setelah itu saya tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat, mendengar dan mencium bau saja. Iya, hanya Kelik yang bisa mengingat. Kami semua tidak tahu kami siapa. Setelah kalian pergi, kami pasti akan lupa lagi. Tangan Dirga mengepal dengan geram. Ia menyadari patung-patung ini sebelumnya adalah manusia yang rohnya dimasukkan ke dalam patung untuk tujuan tertentu. Kalau gitu, saya bacakan doa supaya kalian bisa bebas apa kalian mau. Maksudnya kita bisa bergerak lagi? Tanya patung Kelik. Kita nggak gelap-gelapan di sini lagi. Dirga mengangguk. Ia membacakan doa pada patung wanita yang terjatuh di belakangnya, mencoba menenangkan roh perempuan yang terjebak di dalamnya. Samar-samar roh anak perempuan muncul di hadapan mereka. Rasanya tenang. Senyum Dirga pun menyusul senyuman roh anak wanita itu untuk mengantar kepergiannya. Aku mau, aku juga. Suara mereka terdengar seperti suara anak-anak yang berebut meminta jajan. Jagat dan Dirga pun mengambil posisi duduk di tempat itu dan membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan roh yang berada di patung itu. Maaf ya, ini cuma sebentar kok. Sementara Mas Jagat melanjutkan doa-doanya, Dirga menghancurkan patung itu satu persatu dan mengeluarkan berbagai macam tulang organ yang sudah mengering dan darah yang berada di dalam patung. Sekumpulan roh anak kecil mulai berseliweran di bangunan itu. Mereka semua tersenyum dan bersiap meninggalkan alam ini. Tapi saat akan menghancurkan patung Kelik, Kelik menahan Dirga sesaat. Saya ingat sesuatu. Ada ruangan lain di dalam, ada patung-patung yang lebih menyeramkan di sana. Tugas kami adalah menjaga mereka sampai mereka sempurna di purnama ke-1000. Patung lagi? Kelik tahu untuk apa mereka dibuat. Mereka dibuat untuk membalaskan dendam Kiluang. Mereka memakan jiwa manusia dan membawa semua ilmu terlarang dari zaman kerajaan. Balas dendam? Balas dendam pada siapa? Keluarga Dharma Wijaya dan keturunannya. Ucapan patung Kelik itu membuat Dirga kaget. Jagat pun segera menoleh ke arah Dirga dan memastikan ia tidak terguncang. Ada lagi yang mau kau sampaikan? Ada. Apa itu? Patung itu terdiam cukup lama seolah menelaah ruangan yang sudah mengurungnya selama bertahun-tahun itu. Terima kasih. Doa dari Jagat dan Dirga mengantarkan kepergian Kelik menyusul teman-temannya yang lain. Memang bukan di sini ujung dari mimpi saya, Mas. Maksud kamu, masih ada tempat lain? Dirga mengangguk dan mengarah ke ruangan yang lebih dalam. Ada ruangan cukup luas setelah ruangan patung itu. Cahaya matahari sudah tidak mampu menerangi sampai dalam hingga mereka berdua mengeluarkan senter untuk menerangi langkah mereka. Kalau tahu cara jualnya barang-barang di sini, bisa laku malah ini. Iya Mas, habis itu kita kena sial 7 turunan. Berbagai benda aneh mereka temukan di sana, mulai dari tengkorak hewan buas, guci kuno, meja kayu tua yang semuanya sudah tertimbun oleh debu. Mimpi Dirga menuntun langkahnya menuju sebuah tangga ke bawah. Ada lorong kecil yang cukup panjang mengantarkan mereka ke sebuah ruangan lagi. Kali ini perasaan mengerikan semakin dirasakan oleh mereka. Mereka pun mengikuti firasat yang terus menuntun mereka ke ruang di ujung lorong itu. Belum sempat Dirga memasukinya, tiba-tiba ia terjatuh lemas. Ada sesuatu yang menekan dirinya seolah ia ditolak dari ruangan itu. Dirga, kenapa? Enggak Mas, enggak apa-apa. Masih bisa kutahan. Jagat memahami apa yang terjadi pada Dirga. Ia pun memutuskan untuk bertukar posisi untuk memasuki ruangan itu. Sebuah ruangan yang lembab, berantakan dan tidak terawat berada di tengah mereka. Bahan dan peralatan pembuat patung tergeletak berantakan di berbagai sisi.
Saat menerangi ruangan itu, akhirnya Jagat tahu apa yang membuat Dirga tertekan. Ada tengkorak dan tulang belulang manusia di sebuah kursi kayu di tengah-tengah ruangan itu. Tengkorak itu seolah terus menatap ke arah masuk Jagat dan Dirga. Dari posisi tengkorak itu berasal dari manusia yang menghabiskan umurnya di kursi kayu itu. Ada kekuatan jahat yang meluap-luap dari tulang belulang itu. Iya mas, hati-hati. Jagat masuk ke dalam dan mendapati ruangan itu benar-benar seperti sarang setan yang mengerikan. Hampir di tiap dinding dan langit-langit merayap makhluk berwujud manusia kurus dengan rambut panjang. Di sudut-sudut ruangan berdiam sosok setan berlidah panjang yang tidak bergerak menatap kedatangan mereka. Gila, aku gak melihat keberadaan mereka di mimpi mas. Wajar, mereka bukan bagian dari tempat ini. Kekuatan yang terus memancar dari tulang-tulang inilah yang memanggilnya. Jagat berusaha tidak menghiraukan setan-setan itu, namun beberapa dari mereka tetap mendekati Jagat. Salah satu setan yang merayap menjatuhkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya ke samping wajah Jagat. Tidak ada haknya yang berbeda alam untuk saling mengganggu. Dirga memberi peringatan kepada sosok yang mencoba mengganggu Jagat. Tidak hanya menggertak, Dirga juga sudah memagari dirinya dan Jagat dengan ayat-ayat suci yang segera ia bacakan. Jagat pun segera melakukan sebuah ritual pemutihan. Ia mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa yang cukup panjang. Sembari membaca doa itu, ia menuangkan air itu melingkar ke kursi di tempat tulang belulang itu berada. Nyuwun panguasane Gusti, untuk membersihkan kekuatan jahat yang ada di tempat ini. Kali ini berganti ayat-ayat suci dibacakan oleh Jagat untuk meruat sisa-sisa jasad yang berada di hadapannya. Tidak lama energi hitam yang menyelimuti tulang belulang itu pun hilang, dan sesuai dugaan mereka, hilangnya kekuatan itu membuat sosok-sosok setan yang berada di dalam ruangan itu pergi satu persatu. Sudah aman Dirga. Dirga pun mendekat tepat setelah energi itu menghilang. Perasaan yang menekan dirinya ikut lenyap. Walaupun begitu, firasat akan bahayanya tempat itu masih belum hilang dari dalam dirinya. Sebenarnya dia siapa ya mas? Kenapa hanya aku yang terpengaruh oleh sisa residu kekuatannya? Jagat pun mendorong tubuh Dirga untuk masuk lebih jauh. Ia menyorotkan cahaya senternya ke sebuah tembok yang ada di hadapannya. Tidak begitu jelas tapi masih dapat terlihat. Ada 3 buah alas bekas patung berjejer di sana. Beberapa retakan seolah menandakan sebelumnya ada patung yang berdiri di sana. Sayangnya retakan yang tidak berdebu itu seolah menandakan berpindahnya patung itu belum dalam jangka waktu yang lama. Tapi bukan hanya itu yang ingin ditunjukkan oleh Jagat, melainkan tulisan besar di dinding yang dipahat cukup dalam. Turunan ke-7 purnama yang ke-1000. Sumpahku untuk menghabisi seluruh Dharma Wijaya dan keturunannya akan dimulai. Ketika anakku akan membalaskannya untukku. Nyawaku persembahkan untuk darah seluruh garis keturunan Dharma Wijaya. Kiluang. Suara deru mesin mobil bersautan dengan suara radio yang menemani Jamal dan Randy melalui jalur antar kota. Jalur pegunungan yang minim penerangan tak membuat Jamal ragu untuk memacu kendaraannya untuk kembali ke kampungnya di Jawa Tengah. Kenapa nggak lewat Pantura aja, Mal? Biasanya kan lewat sana. Biasanya kan kita berangkat dari Jakarta, lebih cepat lewat utara. Lah sekarang kita akan mampir Bandung dulu. Kalau lewat Pantura ya muter. Randy hanya mengangguk sembari memikirkan topik pembicaraan untuk mengamankan Jamal dari kantuknya. Lagian kamu gak ingat kejadian tahun lalu pas kita lewat Alas Roban? Randy mengingat sejenak. Ia menggali lagi memorinya saat terakhir kali kembali ke kampungnya melewati jalur Alas Roban. Saat itu ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Sepanjang perjalanan mereka diikuti oleh sebuah mobil yang terus menempelnya tak jauh dari belakang. Mereka sudah melambat ke jalur kiri untuk membiarkan mobil itu melewatinya. Anehnya mobil itu malah ikut melambat dan terus berada di belakang mereka. Merasakan kemungkinan bahaya, mereka pun memutuskan menepi ke salah sebuah warung di jalur Alas Roban yang menurut mereka cukup ramai. Mereka pun turun dari mobil dan memperhatikan sosok mobil yang mengikuti mereka. Mobil itu melewati Jamal dan Randy dengan perlahan seolah masih berharap mereka mau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saat mobil itu akan melewati mereka berdua, sontak perasaan ngeri menyelimuti Jamal dan Randy. Mobil itu adalah sebuah mobil box tua yang sudah penuh dengan karat. Beberapa bagian di mobilnya sudah penyok. Jika dilihat dari bentuknya, seharusnya mobil itu sudah tidak mungkin beroperasi lagi. Tapi bukan itu masalah utamanya.
Saat melintasi mereka berdua, mobil itu berjalan dengan perlahan. Jendela mobil itu terbuka dan terlihat seorang supir mengendarainya. Jamal dan Randy yang penasaran berusaha mengintip sopir yang dari tadi membuntuti mereka, dan hal itu membuat mereka menyesal. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria dengan tubuh penuh darah. Tangannya tetap menggenggam setir sembari menoleh menyeringai ke arah Jamal dan Randy dengan wajahnya yang penuh darah. Seketika wajah Jamal dan Randy menjadi pucat, dan tepat saat akan melewati mereka, kepala sopir itu terjatuh di kursi sebelahnya. Jamal dan Randy tidak mampu bereaksi melihat pemandangan itu sampai akhirnya mobil itu menghilang di antara kabut malam itu. "Nggak mungkin aku lupa, Mal. Seumur-umur baru itu aku melihat setan." "Nah, pas ngitung-ngitung jam tadi kira-kira kita akan lewat Roban di jam yang sama. Aku nggak mau ambil resiko, Ren." Randy mengangguk setuju. Ia melamun mengingat kejadian mengerikan yang ternyata belum selesai itu. Setelah mobil itu menghilang, Jamal dan Randy ingin segera melegakan diri mereka dengan secangkir kopi di warung. Tapi kembali lagi hal aneh mengagetkan mereka. Warung yang tadi terlihat ramai dengan adanya penerangan kini menghilang. Mereka merasa parkir tepat di depan warung. Tapi saat menghampiri warung itu, yang terlihat hanya hutan-hutan tanpa adanya tanda-tanda warung dan orang sekalipun. Saat itu Jamal dan Randy panik. Ia pun segera kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. "Mudah-mudahan lewat selatan gak ada kejadian begitu lagi, Deren." "Iya, yang penting nih mobil kuat aja ngelewatin tanjakan-tanjakan pegunungan begini." "Tenang aja, ini bukan pertama kali aku lewat sini kok." Randy pun tenang mendengar ucapan Jamal mengenai keahlian nyetir. Profesi Jamal sebagai driver di kantor mereka sudah membuat Randy merasa aman. Walau begitu, tetap saja mobil Jamal yang cukup tua memberi rasa mengganjal untuk Randy. Melewati jam 12 malam, mereka sempat melamun sebentar sembari menikmati perjalanan. Sedari tadi memang tidak ada kendaraan lain yang berjalan bersama mereka. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Randy mengecilkan suara radio dan mencoba menajamkan telinganya. "Mal, kamu dengar gak?" Wajah Randy terlihat sedikit bingung. Kali ini ia mematikan radionya dan memastikan lagi kepada Jamal. "Mal, kok aku dengar suara orang nyinden yo?" Randy menunggu jawaban dari Jamal, tapi saat memperhatikan wajah Jamal, yang ia temukan adalah wajah Jamal yang pucat dan tegang. Hal itu seolah memastikan sedang ada yang tidak beres. Tidak ada perbincangan di antara mereka berdua setelah itu. Jamal hanya terus fokus pada jalan seolah berusaha tidak menghiraukan sesuatu. Sementara itu sayup-sayup Randy masih mendengar suara sinden yang entah berasal dari mana. Perjalanan itu mengantarkan mereka ke percabangan jalan. Randy melihat plang bertuliskan nama kota mereka ke arah jalur yang kiri, tapi Jamal malah mengarahkan mobilnya ke arah kanan. "Mal, ambil kiri." Tapi Jamal tidak menghiraukannya dan terus mengambil jalur kanan. Randy yang bingung memperhatikan percabangan di hadapannya dan mendapati pemandangan yang janggal. Ada seorang perempuan berbaju sinden sedang berdiri tepat di tengah jalan jalur kiri. Ia hanya berdiri dengan raut wajah pucat menatap ke arah Jamal. Mungkin hal itulah yang membuat Jamal memilih mengambil jalur kanan. Wajah Jamal masih terlihat pucat, namun kali ini akhirnya ia mencoba menjelaskan kepada Randy. "Sinden itu, Ren, dari tadi sinden itu ada di kursi belakang." Rupanya sedari tadi wajah Jamal menjadi pucat karena melihat sosok sinden tengah duduk di kursi belakang. Ia sengaja tidak menceritakan pada Randy agar ia tidak menjadi lebih panik lagi. Randy yang mendengar cerita itu pun menelan ludah, tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba Jamal mengerem mendadak yang membuat kepala Randy hampir beradu dengan kaca. "Mal, kenapa lagi?" Itu Ren." Ada bayangan manusia di hadapan mereka. Sesosok bentuk menyerupai manusia menghadang mereka tepat di tengah jalan. Tapi tidak ada sedikit pun pergerakan dari bayangannya itu. "Deketin aja, Mal, pelan-pelan." Jamal mengikuti ucapan Randy dan perlahan mendekat ke sesuatu yang menghadang mereka. Cahaya lampu mobil pun menunjukkan sosok yang ada di hadapan mereka. Sebuah patung. Patung itu terlihat sangat tua dan sudah berlumut dengan beberapa bagian yang sudah mengerak. Wujudnya seorang perempuan bersanggul anggun, namun wajahnya datar tanpa ada ukiran mata, hidung, dan mulut. "Patung sinden." Randy tidak mengerti bagaimana Jamal bisa menyimpulkan seperti itu, namun ucapannya memang sesuai dengan wujud patung itu.
Patung itu mengenakan kebaya layaknya seorang sinden, namun sebagian kebayanya sudah sobek seperti sudah sangat tua. Aku pinggirin dulu deh. Randy menatap sesaat patung itu dan merasakan perasaan yang aneh. Ia pun mencoba mengangkatnya, tapi tidak sedikit pun patung itu bergeser dari tempatnya. Kenapa, Ren? Gak iso, berat. Kayaknya jadi satu sama aspalnya. Lemah kamu, Ren. Coba aja sendiri. Jamal berdiri sejenak di hadapan patung itu. Tidak seperti Randy, entah mengapa Jamal terkesima melihat benda seni yang ada di hadapannya itu. Kalau kita bawa pulang aja gimana, Ren? Maling itu namanya. Jangan aneh-aneh. Enteng kok, Ren. Gampang banget ngangkatnya. Randy heran. Ia kembali mencoba mengangkat patung itu tapi gagal. Kali ini ia jelas merasa ada yang aneh. Loh, kok dibawa ke mobil? Gak apa-apa, biar tak taruh di rumahku aja, buat pajangan di dekat pancuran. Jangan, Mal. Aku ngerasa ada yang gak beres sama patung itu. Aku gak bisa ngangkat sama sekali. Tapi kamu bilang enteng. Alah, kamu yang lemah. Yang disalahin patungnya. Udah cepat masuk. Mereka pun melanjutkan perjalanan malam itu. Randy masih terus curiga dengan patung yang ia bawa. Beberapa kali ia menoleh ke arah benda yang terbaring di belakangnya untuk mengawasinya. Beruntung akhirnya saat pagi datang mereka sudah sampai di kota tujuan. Kampung Jamal dan Randy cukup berdekatan, hanya berjarak setengah jam perjalanan bila menggunakan mobil. Jamal pun mengantarkan Randy ke desanya sebelum pulang ke rumahnya. Matur nuwun ya, Mal. Sebulan lagi tak samperin ke desamu. Alah, santai. Aku samperin ke sini lagi juga gak masalah. Mereka pun berpisah dengan Jamal masih membawa patung sinden itu di dalam mobilnya. Sudah lebih dari 10 hari sejak perpisahan Jamal dan Randy. Setelah sampai di kampungnya masing-masing, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan anggota keluarga mereka. Setelah Jamal mengabari ia sudah sampai di kampungnya, hampir tidak ada komunikasi di antara mereka berdua. Kamu ndak main ke kampungnya Jamal, Mas? Gak usah, Dek. Dia juga pasti lagi sibuk sama keluarganya. Apalagi kelar proyek kemarin, dia bawa duit banyak. Wah, enak banget. Lah kamu mana, Mas? Masa nggak bawa juga? Saat itu juga Randy menggandeng tangan istrinya dan menunjukkan ke arah salah satu sawah. Itu loh, sawahnya Pak Care udah Mas bayar. Ada sisanya dikit buat pegangan kamu pas Mas berangkat lagi. Maksudnya sawah Pak Care sudah Mas beli? Baru sepetak, mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi. Terus Mas bisa ngurus sawah dan gak merantau lagi. Sudarti tersenyum mendengar penjelasan suaminya itu. Awalnya ia sedikit malu karena biasanya apabila ada warga pulang merantau pasti mengadakan syukuran yang mewah dan kadang berbagi rupiah untuk anak-anak warga desa lainnya. Tapi kali ini tidak dilakukan oleh Randy. Maaf ya, kita harus prihatin dulu. Gak apa-apa, Mas. Randy pun mulai menggarap sawah itu dengan bantuan warga desa. Setidaknya sawah sudah selesai ditanam saat Randy berangkat dan ada warga yang membantu mengelolanya saat kepergian Randy. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba Sudarti menghampiri ke sawah dan memanggil Randy dengan wajah yang cemas. Randy pun meninggalkan pekerjaannya sejenak dan menghampiri istrinya. Istri Mas Jamal datang. Sama Jamal? Sudarti menggeleng menjawab pertanyaan Randy. Mengetahui hal itu, Randy merasa ada hal yang serius yang ingin dibicarakan oleh istri Jamal. Ia pun berpamitan pada warga desa yang membantunya dan segera kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Randy mendapati Wasmi, istri Jamal, tengah menunggu dengan wajah yang cemas. Saat mengetahui kedatangan Randy, ia segera berdiri menyambutnya. Masuk dulu, Wasmi. Sementara Randy membersihkan diri, terjadi perbincangan kecil antara Sudarti dan Wasmi. Perbincangan mengenai kegiatan sehari-hari dan kabar anak-anaknya. Tapi mengenai tujuannya ke tempat ini seorang diri, Wasmi masih menunggu Randy. Diminum dulu, Wasmi. Tumben kesini sendirian. Jamal mana? Wajah Wasmi terlihat bingung. Ia menatap Sudarti seolah ragu apa harus membicarakannya atau tidak. Anak saya, Mas. Udin sakit, Mas. Sudah hampir seminggu. Ya ampun, terus gimana? Sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah, Mbak. Sudah dapat obat, tapi bukannya semakin membaik malah sebaliknya.
Jamal gimana? Udah coba dibawa ke rumah sakit kota? Wasmi sudah tahu pertanyaan itu pasti akan keluar dari mulut mereka berdua. Ia pun menggenggam erat tangannya di pangkuannya seolah menguatkan diri untuk bercerita. Jamal semakin hari semakin aneh, Mas. Aneh gimana maksudnya? Mas juga tahu kan kalau Jamal pulang dengan membawa patung dengan pakaian sinden. Jamal jadi aneh beberapa hari setelah pulang ke rumah. Sepertinya karena patung itu. Jamal pulang seperti biasa disambut oleh istri dan anaknya. Tidak ada hal aneh saat itu. Jamal memberi kejutan pada Wasmi dengan memberikan gajinya pada istrinya. Udin pun turut senang setelah dijanjikan akan diberikan sepeda. Tapi hal itu berubah ketika Jamal menurunkan patung sinden itu dan meletakkannya di gudang halaman belakang. Setiap hari Mas Jamal ngurusin patung itu terus, Mas. Makin lama makin gak wajar. Maksudnya gak wajar gimana? Wasmi bercerita awalnya Mas Jamal hanya membersihkan patung itu untuk dipajang di halaman belakang. Tapi saat malam tiba, Jamal meninggalkan kamar dan menghampiri patung itu di gudang. Ia berada di sana sampai pagi hari. Setelah kejadian itu, Jamal menjadi cuek dengan keluarganya. Ia melupakan janjinya pada Udi dan malah memberi benda-benda aneh. Patung itu dipakaikan kebaya yang mahal dan selendang yang mewah. Terkadang tercium bau kemenyan dari dalam gudang belakang. Setiap Wasmi mau melihat ke sana, Jamal selalu marah. Tak cukup sampai di situ, hampir setiap hari Jamal memberi ayam hidup. Awalnya Wasmi bingung, namun satu malam ia memberanikan diri untuk mengintip ke gudang. Mas Jamal menyembelih ayam itu dan mengguyurkan darahnya di patung sinden itu, Mas. Randy hampir tidak percaya dengan cerita yang ia dengar dari Wasmi. Namun bila Wasmi sampai datang ke tempat ini seorang diri, pastilah itu hal yang serius. Wasmi menjelaskan bersamaan dengan tingkah aneh Jamal, kesehatan Udin mendadak memburuk dengan tiba-tiba. Tubuhnya melemah dan muncul koreng di tubuhnya. Wasmi meminta Jamal untuk membawa Udin diperiksa, tapi Jamal seolah tidak peduli. Udin sudah diberi obat namun sakitnya malah semakin parah. Yang membuat Wasmi berpikir bahwa penyakit itu tidak wajar adalah ketika setiap malam saat Jamal memasuki gudang belakang. Tak lama Udin berteriak kesakitan, lukanya kembali bernanah tanpa sebab yang jelas. Besoknya tak hanya Udin, hampir semua anak-anak di desa itu terjangkit penyakit yang sama. Anak-anak itu lemah tak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya pun muncul bintik dan luka persis seperti Udin. Awalnya Wasmi ingin memberitahu tentang Jamal ke warga desa dengan harapan ada yang mengerti sehingga menangani wabah ini. Tapi Wasmi mengurungkan niatnya karena takut terjadi apa-apa pada Jamal bila ia dituduh sebagai penyebabnya. Ya sudah, kita samperin aja Jamal. Kalau benar seperti ceritamu, biar aku tempeleng sendiri orangnya. Randy pun berpamitan pada istrinya dan mengikuti Wasmi menuju desanya. Sebelum berangkat, Randy menghampiri Pak Carek terlebih dahulu dan menitipkan sawah yang baru saja ia beli darinya. Sejak awal Pak Carek memang sudah berjanji akan membantu mengelola sawah tersebut sampai Randy kembali menetap di desa. Kula nuwun. Monggo Mas Randy. Maaf, mohon tunggu sebentar ya. Wah, lagi repot ya Pak. Saya izin pamit sebentar Pak, mau nitip sawah aja. Pupuk dan yang lainnya sudah saya letakkan di depan. Lah mau kemana toh Mas Randy? Bukannya katanya sebulan di sini? Iya Pak, cuma sebentar. Mau nyamperin temen di desa sebelah. Temennya sakit? Bisa jadi Pak, agak aneh juga. Makanya mau saya samperin. Aneh gimana toh? Belum tahu juga, tapi katanya sampai membawa obat ke anak-anak di desanya. Mendengar ucapan itu, seseorang yang bertamu seolah menatap penasaran ke arah Randy. Pak Carik pun tak mau menahan Randy lebih lama dan mempersilahkannya untuk berangkat. Mereka berjalan kaki ke jalan utama dan menaiki bis menuju rumah Jamal. Menjelang maghrib mereka tiba di tempat tujuan. Tidak seperti di desa Randy, desa Jamal terasa lebih sepi di waktu maghrib. Wasmi mengajak Randy ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Di sanalah tempat ia menitipkan Udin anaknya sembari membiarkan Randy beristirahat. Ia yakin bila Randy dan Jamal bertemu pasti akan ada perbincangan panjang. Randy pun menikmati segelas kopi dan makanan ringan yang disajikan oleh Wasmi. Saat itu ia mendengar suara rintihan dari salah satu kamar di rumah itu. Itu adalah suara Udin, benar seperti cerita Wasmi. Udin merasa kesakitan saat hari mulai gelap. Ia pun ikut masuk dan melihat keadaan Udin. Ia menatap Udin merintih kesakitan dengan luka bernanah di tubuhnya. Tubuhnya kurus dengan wajah yang pucat.
Terlebih setiap malam ia selalu meminta lampu kamarnya dimatikan karena merasa kesakitan bila berada di ruangan yang terang. Suara rintihan itu juga terdengar di beberapa rumah lain di desa. Randy pun geram dan meminta izin untuk langsung menemui Jamal. Wasmi dan Randy pun sampai di rumah Jamal. Sesuai dengan dugaan Wasmi, mereka tidak menemui keberadaan Jamal di rumah dan bergegas menuju gudang belakang. Itu adalah gudang sederhana yang dibuat dengan kayu seadanya, namun cukup besar untuk menyimpan peralatan pertanian. Dari celah kayu itu terlihat cahaya orange menyala dari dalam ruangan. Dari bentuk cahayanya mereka menduga itu berasal dari nyala lilin atau lampu minyak dibanding nyala lampu. Sebelum memutuskan untuk masuk, Randy memilih untuk mengintip terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Jamal di dalam bangunan. Ia meminta Wasmi menjaga langkahnya agar tidak terdengar sementara Randy mengintip dari celah bangunan itu. Baru sebentar melihat dari celah lubang, tiba-tiba wajah Randy berubah menjadi seram. Ia seolah menahan marah. Saat itu juga ia menendang pintu gudang itu hingga terbuka lebar. Jamal, kesurupan apa kamu? Gendeng kamu, bisa-bisanya melakukan tindakan menjijikan itu. Wasmi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Patung sinden itu kini terlihat cantik dengan wajah yang sudah terlukis dengan darah yang pekat. Bagian tubuh lainnya pun masih terlihat darah segar dari ayam yang baru disembeli oleh Jamal. Tapi bukan itu bagian mengerikannya. Mereka memergoki Jamal sedang memasukkan kemaluannya ke bagian kewanitaan dari patung sinden itu. Dengan kebaya dan jarik yang setengah terbuka, patung itu terlihat dengan jelas memamerkan bagian kewanitaannya dan Jamal terlihat bernafsu dengan itu. Mas, Heleng. Randy, ngapain kamu di sini? Gak usah banyak tanya, pakai celanamu dan keluar. Kamu gak usah ikut campur, ini urusanku. Merasa kesal, Randy pun mengayunkan lengannya dan menuju wajah Jamal. Jelas saja Jamal segera membalas pukulan itu hingga terjadi keributan di sana. Aneh, Jamal terlihat berbeda sejak terakhir mereka bertemu. Wajahnya terlihat lebih segar dan tubuhnya yang lebih kekar. Tenaganya pun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wasmi, hancurkan patungnya. Mendengar teriakan Randy, Wasmi segera mengambil sebuah cangkul dan berlari menuju patung itu. Jangan berani-berani, kubunuh kamu. Itu istrimu, bangsat. Warga desa yang mendengar keributan itu pun mulai berdatangan dan mencari tahu tentang keributan mereka berdua. Mas, ada apa tuh ini? Wasmi pun mengayunkan cakulnya untuk menghancurkan patung sinden yang mengerikan itu. Tapi berkali-kali ia memukul patung itu tidak hancur dengan mudah. Sebaliknya, Wasmi merasakan adanya kejanggalan. Ini siapa yang nyinden? Salah satu warga desa tersadar dengan suara yang tiba-tiba terdengar di antara mereka. Sementara itu, Wasmi terpaku menatap patung itu. Patung ini hidup. Entah mengapa Wasmi merasa seperti itu, padahal patung itu tidak bergerak sama sekali. Bersamaan dengan suara sinden itu, Jamal pun mulai bertingkah aneh. Tenaganya semakin kuat dan melepaskan diri dari warga. Warga mengira ia akan mengamuk, namun sebaliknya Jamal malah menari sambil tersenyum menikmati suara sinden yang mengiringinya. Jamal, sadar Jamal! Jamal tidak peduli, ia benar-benar menikmati tariannya bersama suara sinden misterius yang sayup-sayup terdengar olehnya. Gerakan Jamal terlihat semakin cepat seolah mulai termakan emosi. Beberapa warga yang mencoba menahannya pun terpental. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara langkah kecil yang mendekat. Nak, mau kemana nak? Teriak seorang ibu yang berusaha menarik anaknya mendekat ke arah Jamal. Udin, kenapa kamu kesini Udin? Warga pun mulai tersadar dengan keadaan di sekitarnya. Seluruh anak kecil yang tengah sakit di desa itu ternyata sedang mencoba mendekat ke arah Jamal. Wasmi dan warga lain mencoba menahan anak-anaknya yang semakin terlihat pucat itu, namun tenaga mereka jauh di luar nalar. Anak yang lolos dari warga pun mendekat ke Jamal dan ikut menari. Satu persatu dari mereka ikut bergabung. Beberapa warga memeluk anaknya erat-erat agar tidak mendekat, tapi ia tetap berusaha menari dengan alunan sinden itu. Ini ada apa? Kenapa bisa begini? Patung itu Wasmi hancurkan. Minta bantuan warga. Dengan isyarat dari Randy, beberapa warga segera berlari membantu Wasmi untuk menghancurkan patung itu. Sayangnya sebelum mereka sampai ke sana, tiba-tiba Jamal menghentikan tariannya dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Hal itu terjadi bersama tumbangnya anak-anak yang menari bersamanya. Mereka terjatuh terbaring dengan mata yang masih terbuka namun dengan tubuh yang terbujur kaku. Udin, sadar Udin.
Mengetahui ada keanehan pada anaknya, Wasmi pun melemparkan cangkulnya dan berlari ke arah Udin. Nak, kamu kenapa nak? Ibu yang lain pun mendekat ke arah anak-anak itu. Sayangnya malam itu menjadi malam yang kelam untuk desa itu. Semua anak kecil di sana terbaring tak bernyawa setelah selesai menari bersama Jamal. Udin, jangan pergi Udin. Randy kembali mendekat kepada Jamal, namun Jamal juga terkapar di tanah. Suara tangis memenuhi halaman belakang rumah Jamal di malam itu. Patung sinden itu masih berdiri dengan posisi pakaiannya menggoda. Randy melihatnya dengan kesal dan mengambil sebuah cangkul. Ia berniat menghancurkan patung itu. Sayangnya tiba-tiba seseorang memeganginya dari belakang dan menghalanginya. Jangan sentuh patung itu. Jamal kembali sadar, tapi kini suaranya berbeda dengan sebelumnya. Suaranya menipis seolah bukan suara Jamal. Warga yang melihat kejadian itu pun menyusul Randy dan berinisiatif menghancurkan patung itu. Namun saat mereka mendaratkan pukulannya ke patung itu, tiba-tiba mereka berhenti. Semua warga yang mencoba menghancurkan patung itu dengan alat apapun tiba-tiba bertingkah aneh. Matanya memerah seolah kerasukan sosok yang buas. Mereka pun berbalik ke arah warga dan Randy dengan menggenggam berbagai peralatan berat di tangannya. Ada 3 warga yang mengalami nasib serupa. Mereka seolah mengincar Randy dan warga desa untuk dihabisi. Pak, jangan pak. Patungnya, hancurkan patungnya. Sayangnya ketiga warga itu tidak peduli dan semakin cepat mendekat ke arah Randy yang ditahan oleh Jamal. Lepasin Jamal, lepasin. Anehnya tenaga Jamal semakin besar. Ia merasa kulit Jamal semakin segar dan tubuhnya semakin kuat. Randy bersiap menahan serangan dari ketiga warga yang kerasukan itu. Tapi sebelum sebuah linggis mendarat di kepalanya, tiba-tiba terdengar suara alunan doa yang mendekat kepada mereka. Ada seseorang berjalan cukup cepat mendekat dari kejauhan, seorang pria. Randy mencoba mengenali wajah orang yang terlihat tidak asing bagi Randy. Dalam sekejap ia pun mengingat bahwa ia adalah seorang bapak yang tadi berkunjung bertemu Pak Cari di desanya. Lantunan doa pria itu membuat warga desa yang kerasukan terhenti saat mencapai Randy. Ia memegang kepala warga yang kesurupan satu persatu dan membacakan doa. Perlahan satu persatu warga desa pun pingsan dan kehilangan kesadaran. Jamal pun tak luput dari itu. Menjauh semua, menjauh dari patung itu. Pak, bapak yang tadi ketemu di tempat Pak Cari itu kan? Iya betul. Nama saya Bimo. Maaf saya terlambat. Pak Bimo tahu tentang semua ini? Sayangnya tidak mas. Tapi setidaknya semoga saya bisa mencegah bertambahnya korban. Bimo mengambil botol air, membacakan doa dan menyiramkannya ke sekeliling bangunan tempat patung itu berada. Ia juga melemparkan garam kasar di sekitarnya sembari membacakan ayat-ayat suci. Perlahan suara tembang sinden itu pun sayup-sayup tidak terdengar lagi. Rasa mencekam yang dirasakan warga desa pun perlahan mulai menghilang. Setelah memastikan tidak ada warga yang kesurupan, warga pun berpencar mengurus permasalahan ini. Sebagian mengurus jasad anak-anak yang meninggal dan sebagian berkumpul di balai desa membahas permasalahan ini. Pak, anak saya pak. Maaf mbak, ikhlaskan anak ini yo. Biar saya bacakan doa untuk mengantarkannya. Wasmi terus menangis tanpa henti. Orang tuanya pun datang dan berusaha menenangkannya. Kini sebagian warga, Randy dan Bimo pun berkumpul di balai desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari lalu di sini masih tenang. Kenapa tiba-tiba anak-anak bisa sakit dan berakhir seperti ini? Warga di balai desa pun memulai berbagai spekulasi, mulai dari wabah anak-anak, patung sinden, dan bahkan mulai membicarakan Jamal. Pak Bimo, mungkin panjenengan bisa menjelaskan apa yang terjadi pada desa kami. Mohon maaf bapak-bapak, saya sendiri baru datang dan belum mengerti. Tapi mungkin Mas Randy tahu sedikit tentang masalah ini. Tapi tolong jangan menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Karena satu hal yang saya tahu pasti, ini semua karena tipu daya setan. Malam itu Randy menceritakan semua hal yang ia tahu. Runtutan kejadian-kejadian itu sangat sulit dipercaya. Mulai bertemunya mereka dengan sosok setan sinden di jalan hingga dihadang oleh patung. Kemampuan Jamal mengangkat patung itu saja sudah janggal. Disitulah Bimo menjelaskan bahwa saat itu Jamal sudah dipengaruhi oleh setan itu. Sesampainya di desa, Randy tidak begitu khawatir hingga Wasmi datang ke rumahnya meminta tolong untuk berbicara dengan Jamal perihal sakit anaknya
dan perbuatan aneh Jamal setiap malam di gudang belakang. Dan malam inilah Randy tahu bahwa Jamal melakukan ritual menjijikan dengan memenuhi semua nafsu patung itu. Anak-anak di desa ini adalah tumbal untuk patung sinden itu. Sosok di balik patung itu sedang mencoba melakukan sesuatu yang mengerikan. Maksudnya anak-anak di desa kami menjadi tumbal Jamal? Bukan Jamal, dia juga korban. Patung sinden itu bisa mempengaruhi siapa saja. Besok biar kita kuburkan anak-anak dengan layak agar rohnya tidak terikat sebagai tumbal patung itu. Warga berusaha menerima penjelasan Bimo, namun beberapa dari mereka masih memendam amarah pada Jamal. Belum sempat melanjutkan perbincangan, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang menyala. Suara itu berasal dari rumah Jamal. Pak, Jamal hilang! Teriak salah satu warga yang segera mengecek keberadaan Jamal setelah mendengar suara mesin mobil itu. Seketika seluruh warga di balai desa berhamburan keluar memastikan mobil yang melintas tak jauh dari hadapan mereka. Itu mobil Jamal! Randy berinisiatif berlari ke rumah Jamal memastikan keadaan di sana. Wasmi masih berada di rumah orang tuanya dan tidak ada siapapun di rumah Jamal. Pak Bimo, patung sinden itu tidak ada. Sialan, bisa-bisanya Jamal. Bimo terlihat bingung. Tanpa adanya patung itu, ia tidak bisa menyelidiki patung apakah itu, mengapa patung itu sampai memiliki kekuatan yang bisa mengutuk satu desa. Sebelum kembali ke desa, Bimo mencoba memeriksa gudang di belakang rumah tempat patung itu sebelumnya berdiri. Ia menyalakan lampu minyak yang tergantung di gudang itu dan melihat sekitarnya. Sebuah ruangan yang wangi dengan kembang dan kemenyan. Padahal tanah di bawah tempat itu sudah tergenang darah ayam yang dikuburkan. Bimo mencari petunjuk apapun di tempat itu, namun yang tersisa hanya sisa ubur ampir ritual. Randy ikut mencoba mencari tahu di sekitarnya apa yang bisa membantu Bimo. Ia pun menemukan sebuah benda yang dibungkus kantung plastik hitam. Saat mengetahui isinya, ia segera memberikannya kepada Bimo. Pak Bimo, ini kebaya tua yang dikenakan patung itu saat kami temukan. Bimo membuka bungkusan itu dan melihat kebaya berwarna krem dengan selendang berwarna merah gelap. Benda itu sudah kotor dan memiliki robekan yang cukup banyak, tapi Bimo tahu ada sesuatu yang mungkin bisa ia ketahui dari benda ini. Matur nuwun Mas, saya bawa benda ini semoga saja bisa memberi saya petunjuk. Kejadian di desa itu sama sekali tidak terduga oleh Bimo. Entah mengapa ia merasa itu adalah awal dari tragedi yang jauh lebih besar. Paginya Bimo membantu warga untuk menguburkan anak-anak hingga benar-benar selesai. Tangisan orang tua mereka hampir tidak pernah berhenti, bahkan hingga makam mereka ditutup. Bimo pun jelas merasakan kesedihan mereka. Tak lama terdengar suara dering telepon dari telepon genggam milik Pale. Nama Danan terpampang di layarnya. Ia pun segera mengangkatnya. Pale, maaf ganggu. Ada kabar penting Pale. Kabar oponan. Coba ceritain pelan-pelan. Malam itu Danan bercerita tentang kejadian yang membuatnya bingung tentang adanya sebuah bangunan yang tak begitu jauh dari kantornya. Beberapa isu menceritakan bahwa bangunan itu digunakan oleh sekumpulan orang yang mencurigakan. Orang-orang itu berkumpul setiap malam tertentu. Mereka pun membawa barang-barang yang tidak biasa. Bahkan mereka pernah kepergok membawa seekor kambing hitam hidup-hidup masuk ke dalam gudang. Kamu sudah mencari tahu sendiri, Nan? Sudah, Pale. Makanya sekarang saya bingung. Memangnya apa yang kamu temukan? Danan bercerita kalau dia sempat menggunakan ilmu raga sukmanya untuk mengecek tempat itu. Tapi saat masuk ke sana, Danan melihat sukma orang-orang itu tidak lagi berwujud manusia. Sukma mereka berwujud setengah binatang, tapi saat semakin mendekat, sukma Danan terpental dan kembali ke tubuhnya dengan paksaan. Ada kekuatan di sana yang membuat kemampuan keris raga sukma tidak berdaya, Pale. Apa itu, Nan? Kamu sempat melihat sesuatu? Iya, Pale. Ada sebuah patung di sana. Sebuah patung berwujud kakek tua bungkuk dengan pakaian seperti pada zaman dulu. Tapi wajahnya lebih menyerupai seekor kambing. Patung itu disembelih oleh kelompok itu. Ada banyak kurban yang diserahkan. Tapi ada satu yang mengganjal pikiranku, Pale. Ada seorang anak perempuan yang dikurung di kamar berbentuk penjara dan didandani secantik mungkin. Aku takut kalau ternyata
Mereka berniat mengorbankan anak wanita itu untuk berhala itu. Ribuan bangunan memadati pemandangan di ibu kota yang jauh dari kata tenang. Suara mesin dan klakson kendaraan bermotor tidak pernah lupa melengkapi pagi mereka yang berpacu dengan waktu. Koran hangat, reshuffle kabinet penculikan anak jalanan, harga sembako meroket, berita hangat. Penjajah koran terlihat berkeliling bergantian dengan pedagang asongan yang lain. Aku bersama Rizal sedang menikmati semangkuk mie ayam di pinggir jalan sembari menikmati waktu istirahat kami. Bang, koran satu bang. Tumben beli koran. Ada berita yang rame. Iya Nan, ini anak-anak jalanan yang hilang lokasinya gak jauh dari tempat kita. Penasaran aja sih. Anak hilang, penculikan. Kadang aku merasa bahwa makhluk halus, dedemit atau apapun itu yang sering menakuti manusia tak semengerikan perbuatan manusia itu sendiri. Setidaknya makhluk halus masih takut dengan sang pencipta dan akan takluk dengan ayat-ayat suci. Sedangkan untuk beberapa manusia keberadaan Tuhan sudah tidak lagi mereka anggap. Aku pun mengecek jam tanganku dan mengajak Rizal untuk kembali ke kantor. Rizal pun segera melipat korannya dan membawanya ke dalam. Makan di mana, Nan? Gak kelihatan di kantin. Makan mie ayam. Sekali-kali cari suasana baru. Lah, gak ngajak-ngajak. Lah kan lo yang keluar duluan, Pir. Kebalik kali. Ya juga ya, Zal. Perbincangan singkat ditutup dengan sebuah map yang diberikan oleh Dian kepada Vira. Nih, Pak Bos minta kita kelarin hari ini. Semangat ya. Rupanya sudah ada pekerjaan menumpuk yang menanti kami di pertengahan hari ini. Kami pun menyudahi perbincangan kami dan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Dari jumlah pekerjaannya, dapat dipastikan kami akan lembur malam ini. Rasanya terjebak di alam gaib itu gimana, Nan? Aku gak pernah bisa ngebayangin seandainya terjebak di sana. Yo gak enak. Di sana gak ada nasi, mie ayam. Setiap saat kita selalu merasa gelisah dan sangat mudah untuk kehilangan kewarasan. Balasku sedikit menggambarkan selamat terjebak di jagat Segoro Demit beberapa bulan lalu. Rizal memperhatikan Danan baik-baik. Dia dan kawan-kawan yang lain sempat tidak yakin Danan akan kembali dengan selamat. Mereka pun tidak menyangka Danan akan kembali lagi ke kantor setelah sekian lama. Gue sempat ngira lo gak bakal balik ke kantor sini lagi, Nan. Aku yang ragu bakal diterima lagi setelah lama ngilang. Untung bos pengertian. Aku pun tidak menyangka bahwa mereka masih memberi tempat untukku bekerja di kantor ini. Wajarnya jika aku bekerja di perusahaan lain, mungkin aku sudah dipecat. Iya ya. Bos tahu banget permasalahannya. Justru kalau lu nggak balik, kita yang diminta jemput lu lagi, Nan. Aku tersenyum mendengar cerita Rizal. Sebuah keberuntungan aku bisa bekerja di tempat yang mau mengerti tentang permasalahan yang sering aku hadapi. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, aku yang telah menyelesaikan pekerjaan segera membereskan barang dan bersiap untuk pulang. Rizal dan yang lain masih sedikit menyelesaikan pekerjaan mereka. Duluan ya, nongkrong dulu di pos Pak Soleh. Oke, Nan, bentar lagi kita juga kelar. Aku pun turun ke bawah dengan menenteng tasku menuju pos Pak Soleh. Aku tidak menemui Pak Soleh di pos itu. Sebaliknya, ia sedang menatap sesuatu di luar gedung. Dor, ngelamunin apa Pak Soleh? Mas Danan ini sengaja. Lihat apaan sih, Pak? Pak Soleh menatapku sebentar dan berpikir akan menceritakan sesuatu. Aku pun menyeduh kopi panas sembari mencari tempat duduk yang nyaman di pos. Mas Danan ini ngerti soal hal gaib kan? Memang kenapa, Pak? Orang terdekat Pak Soleh ada masalah yang berhubungan sama hal gaib. Kemarin ada security kantor lain cerita. Katanya dia sempat pulang kemalaman dan lihat ada setan setinggi bangunan. Katanya wujudnya mirip kakek-kakek. Di mana itu, Pak? 500 meter dari kantor kita. Setelah lampu merah ada satu gang yang buntu. Gang itu jarang sekali dilewati, Mas. Waktu itu teman saya gak sengaja lewat tempat itu malam-malam. Pak Soleh menceritakan bahwa temannya itu sebenarnya sudah curiga tentang sebuah bangunan yang terkadang masih beroperasi di sana. Katanya masih digunakan sebagai gudang. Anehnya kantor itu hanya pernah didapati beroperasi di malam hari. Itu pun tidak rutin, apalagi orang-orang yang masuk ke dalam kantor benar-benar beragam.
Tidak seperti karyawan, ada ibu-ibu, anak muda, perempuan cantik, bapak tua. Curiga sudah pasti, tapi saat ada kunjungan dari kelurahan sama sekali tidak ada keanehan di sana. Hanya berisi barang-barang stok gudang dari kantor utamanya. Baru beberapa minggu ini ada hal-hal janggal di sana, mulai dari anak-anak jalanan yang dikabarkan hilang, suara keramaian dari bangunan itu pada malam hari, dan yang terakhir saat teman Pak Soleh mau mengecek keramaian itu, ia dihadang makhluk besar setinggi bangunan itu. Waktu dia cerita nggak ada yang percaya, Mas. Tapi karena saya pernah ngalamin kejadian yang terjadi di kantor ini, akhirnya saya dengerin cerita dia sampai habis. Aku sedikit merenung mendengar cerita Pak Soleh. Kalau cerita itu benar, sudah pasti ada hal yang tidak wajar di bangunan ini. Polisi pernah meriksa tempat itu, Pak. Enggak, Mas, yang punya bangunan itu orang penting kok. Pada gak berani macam-macam. Kalau polisi tidak berani memeriksa, apalagi aku yang hanya karyawan biasa. Tapi mungkin ada baiknya sesekali aku melewati bangunan itu untuk memastikan apakah ada hal yang aneh di sana. Ngomongin kantor Gang Buntu itu ya? Iya, Sal. Kamu tahu? Ya udah, nanti pulang kita lewat itu aja. Aku memperhatikan Rizal. Rupanya Rizal masih dengan kebiasaannya mencari tahu tentang masalah hal gaib sendirian. Jangan bilang kamu udah jelidikin ke sana duluan. Tak laporin mbahmu loh. Nggak, Nan, tenang. Cuma sebatas penasaran. Ntar juga kamu tahu sendiri. Mendengar ucapan Rizal, aku pun penasaran dan meminta Rizal mengantarkan aku ke bangunan itu. Pak Soleh memperingatkan kami untuk berhati-hati. Terlebih ini bukanlah masalah yang berhubungan langsung dengan kami. Aku pun memacu sepeda motorku mengikuti area yang ditunjukkan oleh Rizal. Tidak terlalu jauh, tapi padatnya kendaraan membuat kami membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat itu. Sekilas tidak terlihat bangunan yang dimaksud oleh Pak Soleh. Kantor-kantor yang menghadap ke jalan terlihat megah menutupi jalan buntu yang menuju ke bangunan itu. Ini bangunannya, Zal? Iya. Kayaknya kalau secara gaib nggak ada yang aneh sih. Ya udah, liatin dulu aja. Habis itu ikutin aku. Aku belum mengerti maksud Rizal. Berkali-kali aku memeriksa bangunan ini, memang tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan kantor kami lebih memiliki masalah perdemitan yang lebih pelik dari kantor ini. Ya udah, terus mau ngajak kemana lagi? Rizal mengajakku berjalan ke seberang, memasuki salah satu gang yang berhadapan dengan gang buntu yang kami masuki. Dek, kamu masih di sini? Tiba-tiba Rizal berteriak ke arah jalan yang sedikit sepi itu. Aku berniat menanyakan niat Rizal, tapi akhirnya aku memilih mengurungkan niatku dan percaya dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Rizal. Mas, kesini lagi. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari belakang. Kami cukup kaget, namun Rizal dengan segera bisa mengenali anak itu. Kan Mas sudah bilang, Mas bakal datang lagi. Itu adalah roh anak laki-laki yang mungkin masih berumur 10 tahun. Ia mengenakan baju yang lusuh yang sepertinya baju yang ia kenakan saat kematiannya. Oh ya udah. Zal, anak itu siapa? Korban kecelakaan? Masalahnya lebih pelik dari itu, Nan. Katanya sebelum mati dia melihat temannya dibawa ke bangunan itu. Katanya sampai sekarang temannya masih ada di sana. Benar, teman kamu masih di sana. Iya, Bang. Abangnya bisa nolongin dia. Nolongin? Emangnya kamu tahu teman kamu diapain di sana? Bocah itu menggeleng, tapi dia menceritakan sesuatu yang membuatku benar-benar harus mengawasi bangunan itu. Kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Saat itu dia dan beberapa anak perkampungan pinggir rel sedang mengamen di daerah itu. Kali ini mereka berencana pulang cukup malam. Mereka merasa berani karena mereka beramai-ramai. Merasa cukup lelah selama mengamen seharian, mereka pun berniat istirahat sebentar dengan tidur di pinggir jalan tempat kami berada saat ini. Tapi tanpa sadar, mereka tidak terbangun sampai hingga tengah malam, dan di malam itulah hari kematian bocah itu. Mereka memakai topeng, Bang. Mereka tidak membangunkan kami dan membopong kami masuk ke bangunan itu. Dalam keadaan setengah sadar, anak itu melihat keadaan kantor itu seperti kantor biasa sampai ia tiba di salah satu tempat. Dia dan anak yang lain dibawa ke sebuah tempat yang terdapat kolam. Entah bagaimana bisa tiba-tiba anak itu tersadar sementara teman-temannya masih tertidur pulas.
Ia pun merasa yang terjadi pada mereka bukanlah hal yang wajar. Baru saja saya mencoba membangunkan yang lain. Tiba-tiba muncul kepala dari bawah lantai. Dia ngeliatin saya sambil ketawa, Bang. Kejadian itu membuat anak itu ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan itu. Sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Dia ketakutan hingga saat sampai di salah satu lorong ia dihadang makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak bisa ia lihat. Tanpa ada pilihan lain, anak itu pun memilih kabur lewat jendela yang ternyata saat ini ia ada di lantai atas. Seketika ia terjatuh dengan luka yang parah. Dengan sisa tenaganya ia pun pergi ke jalan besar untuk meminta pertolongan. Sayangnya saat itu malam sudah terlalu larut. Ia pun merenggang nyawa di seberang jalan tempat kami menemuinya saat ini. Berarti teman-teman kamu masih ada di bangunan itu? Bocah itu mengangguk, berarti sudah jelas bahwa itu alasannya belum bisa tenang. Tapi yang lebih membuatku khawatir adalah tentang isi bangunan itu. Bila apa yang dikatakan roh bocah itu benar adanya, bisa jadi sosok di dalamnya benar-benar berbahaya hingga bisa menahan kekuatannya hingga tidak terdeteksi. Ya udah, nanti saya cari tahu. Sabar ya. Aku memberi isyarat pada Rizal bahwa sudah mengerti akan apa yang ingin ia sampaikan. Namun aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Mungkin bila aku tidak bisa masuk ke tempat itu, aku harus meminjam kekuatan keris Raga Sukma untuk mengecek tempat itu dengan wujud sukmaku. Dengan kekuatan keris Raga Sukma, aku bisa memisahkan ragaku dengan sukmaku sesaat. Yang membedakan dengan ilmu Pale, ilmu Raga Sukma dari keris ini juga membekaliku dengan wujud roh dari keris ini, sehingga aku tetap bisa membela diri ketika mendapat perlawanan dalam wujud sukma. Sekali lagi aku menghampiri bangunan kantor yang kudatangi tadi. Dari jauh aku masih melihat anak tadi menatap ke bangunan itu, seolah masih menanti kedatangan teman-temannya. Sungguh aku tidak merasakan ada yang mencurigakan dari bangunan ini, tidak seperti bangunan terbengkalai atau rumah angker yang terdapat residu kekuatan gaib. Bangunan ini benar-benar tidak memiliki keanehan yang mencolok. Aku pun masuk ke dalam bangunan yang difungsikan sebagai gudang itu dan memang menemukan banyak tumpukan kardus yang tersusun rapi dengan penomeran yang tertata. Aku mencoba mencari seseorang yang menjaga bangunan ini, entah itu security atau karyawan yang bertugas untuk jaga malam, namun tidak kutemukan. Cukup lama aku menjelajahi bangunan ini, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Aku mencoba mencari ruang rahasia, namun tidak dapat kutemukan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku bersiap untuk kembali meninggalkan bangunan ini, tapi tiba-tiba aku merasakan firasat yang janggal. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahku, bukan hanya satu tapi banyak. Sementara itu aku menoleh ke arah pintu masuk, tapi tidak ada tanda-tanda pintu itu pernah terbuka. Nyala lampu lilin tiba-tiba menerangi ruangan itu. Ada lebih dari 10 manusia yang tiba-tiba berada di ruangan. Benar seperti cerita Pak Soleh, mereka orang-orang yang sangat berbeda, baik dari segi umur maupun profesi. Darah ini mengantarkan kami kepadamu. Kalimat itu dimulai dengan satu orang yang meneteskan darahnya pada sebuah pola yang baru saja ia gambar di salah satu keramik lantai. Sisa orang berikutnya mengulang kalimat yang sama dan ikut meneteskan darahnya. Aku memperhatikan dari jauh dengan berhati-hati dan pemandangan yang tidak wajar terlihat di hadapanku. Ada tangan besar dari dalam tanah yang mencengkeram kaki-kaki manusia di sana dan seolah menariknya masuk ke dalam tanah. Satu persatu dari mereka pun menghilang dari penglihatanku. Kali ini aku yakin tempat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Aku pun mencoba mengikuti arah energi dari tangan itu berasal dan benar saja energi itu membawaku ke sebuah tempat yang belum ku ketahui. Hutan. Bukan. Tempat ini lebih seperti sebuah pemakaman. Tapi tidak ada langit di tempat ini. Apakah ini masih di dalam bangunan? Aku tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari apa yang kulihat. Lari, setannya datang. Terdengar suara anak kecil yang berlarian sambil tertawa di tempat itu. Kena, gantian kamu setannya. Ada lebih dari 10 anak kecil yang bermain kejar-kejaran di tempat itu. Tapi ada satu yang mencolok. Seorang anak perempuan yang terlihat paling tua di antara mereka. Saat terdengar derap langkah orang-orang yang mendekat kepada mereka, mereka pun membubarkan diri dan anak perempuan yang paling tua itu masuk ke dalam sebuah kurungan di salah satu sisi tempat itu. Teteh mainnya berhenti sebentar ya. Kita jampi berkah dulu. Ucap salah seorang ibu yang baru saja datang bersama yang lain. Anak perempuan itu mengangguk, aku tidak bisa menilai ekspresinya.
Apakah itu ekspresi menurut karena mengerti atau karena takut? Salah seorang dari mereka juga membawa berbagai macam jajanan anak-anak dan membaginya ke anak kecil yang lain. Dengan senang hati mereka menerimanya dan kembali ke sudut lain tempat itu. Sepertinya ada tempat khusus bagi mereka di sana. Aku mau di sini terus saja. Di sini gak pernah kelaparan. Kakak-kakak itu juga bawain mainan lagi. Mereka menerima dengan senang pemberian orang-orang itu. Memang penampilan anak-anak itu saat ini tidak lagi seperti anak jalanan. Pakaiannya lebih rapi dan tubuhnya lebih terurus. Setelah menyelesaikan urusannya dengan anak-anak itu, orang-orang itu pun mendekat ke sebuah altar di dekat kurungan anak perempuan tadi. Ada sebuah peti yang diletakkan berdiri di tempat itu. Tingginya lebih dari 2 meter dengan lebar yang melebihi bahu 3 orang. Ada beberapa lilin yang dipasang di dekatnya dengan beberapa tampah atau nampan bambu yang dijajarkan di sana. Satu orang dari mereka mengatur menyalakan kemenyan dan mengatur posisi kembang di tampah. Setelahnya satu persatu dari mereka membuka benda yang mereka bawa dan meletakkannya di tampah itu. Aku mencoba mendekat dan memastikan benda apa yang mereka gunakan sebagai sesaji, dan itu adalah benda yang jauh dari kata wajar. Kepala kambing diletakkan di sebelah kiri, kepala kerbau diletakkan di tengah. Sementara di paling kanan diletakkan kepala anjing yang masih menunjukkan taringnya. Mereka pun menggumamkan beberapa kalimat yang tidak aku mengerti apa artinya. Bersamaan dengan itu, 2 orang yang berada di altar membuka peti itu dengan berhati-hati. Tepat saat peti itu terbuka, keadaan di tempat ini menjadi berubah. Seketika tempat ini diselimuti kekuatan mengerikan yang bahkan aku tidak mampu menahannya. Aku menajamkan mataku menyaksikan apa yang saat ini berada di atas altar. Sebuah patung. Patung seorang kakek tua besar yang bongkok dengan janggut yang panjang. Aku seolah melihat 2 tanduk pada kepalanya yang membuatnya terlihat lebih mirip dengan seekor kambing. Saat aku hendak mendekat, tiba-tiba wujud roh keris Raka Sukma menghilang dari genggamanku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba terpental dari tempat itu. Singkat namun aku sempat memperhatikan saat aku terpental, Sukmaku kembali melalui bangunan gudang itu. Namun suasananya berubah sangat drastis. Bangunan yang sebelumnya tidak kucurigai itu pun kini berubah menjadi sarang setan yang berkeliaran di setiap sudut ruangan. Sayangnya aku tidak bisa berkutik. Kekuatan keris Raga Sukma yang memisahkan Sukmaku dari raga mendadak menghilang. Tanpa dapat kutahan, aku pun segera kembali ke ragaku dengan paksa. Seketika itu juga aku memuntahkan darah dari mulutku. Cahaya matahari menyinari dengan terang dari jendela kamarku. Bagaimana mungkin seingatku aku tidak begitu lama dalam wujud Sukma saat menjelajah bangunan itu? Atau jangan-jangan tempat di mana patung itu berada bukan berada di alam ini? Aku pun segera membersihkan tubuhku dan menenangkan diri. Sudah ada beberapa telepon masuk dari Rizal dan teman kantor yang lain mempertanyakan keberadaanku. Aku membalasnya dengan beralasan aku masuk terlambat karena tidak enak badan. Segera aku memberitahu Pak Lek tentang kejadian yang kualami semalam. Pak Lek juga cukup bingung karena kebetulan ia juga berurusan dengan sesosok patung misterius berwujud sinden. Entah berhubungan atau tidak, Pak Lek akan mencoba mencari tahu tentang semua ini. Tumben telat, Nan. Kalau masih gak enak badan, istirahat di rumah dulu aja. Udah enakan kok. Kalau dibiarin besok kerjaan malah tambah numpuk. Baru duduk sebentar, tiba-tiba Rizal sudah menghampiriku dengan meletakkan secangkir kopi panas yang baru saja ia buatkan untukku. Makasih, Sal. Jujur, Nan, kamu menyelidiki bangunan itu kan? Iya, Sal. Nanti kita bahas berdua ya. Jangan ngelibatin mereka yang gak ngerti. Jangan maksain diri. Gak semuanya harus kamu yang beresin. Tenang, Jal. Aku gak gegabah. Sepulang kerjaku kembali memutuskan menghabiskan waktu di pos terlebih dahulu bersama Rizal. Kali ini Pak Pandilah yang kebagian berjaga malam. Sepertinya ia juga sudah mengetahui isu mengenai bangunan di Gang Buntu itu. Aku menceritakan tentang apa yang kulihat kemarin pada Rizal. Barangkali Mbah Wijan yang merupakan eyang Rizal mengetahui tentang apa yang aku temukan kemarin. Aku coba tanyakan ke Mbah, tapi sepertinya mereka yang hidup di desa tidak tahu mengenai hal seperti ini. Jangan meremehkan mereka, Sal. Mereka saja tahu lebih dulu tentang Setra Ganda Mayit daripada aku dan Pak Lek. Rizal mengerti sebenarnya malam itu kami sepakat tidak melakukan tindakan apapun sampai dapat petunjuk dari Pak Lek ataupun Mbah Wijan. Tepat saat kami menyelesaikan seruputan kopi terakhir kami, tiba-tiba ada seorang anak memperhatikan kami dari jauh. Ia berdiri di depan pagar kantor kami dan hanya menatap kami dari jauh. Sal, itu.
Aku mengenali bocah itu. Dia adalah roh anak yang kemarin menunggu di depan jalan buntu. Namanya Maul. Ngapain dia sampai ke sini? Pak Pandi terlihat bingung dengan reaksi kami. Beliau tidak bisa melihat roh Maul yang ada di hadapan kami. Sementara itu Maul berjalan meninggalkan kantor seolah memberi isyarat untuk kami ikuti. Pak Pandi, kita pamit dulu ya. Maul sedang menunggu di ujung jalan saat kami mengeluarkan motor. Ia benar meminta kami untuk mengikutinya menuju bangunan di gang buntu itu. Makhluk besar itu muncul lagi. Hari ini ada beberapa anak lagi yang dibawa masuk ke dalam. Yang menunjukkan sebuah mobil box terparkir di ujung gang buntu itu. Kami menyembunyikan keberadaan kami dan memantau dari jauh tentang apa yang sedang terjadi di sana. Itu kantong mayat. Tanya Rizal curiga. Sosok beberapa orang yang diam-diam membawa kantung mayat masuk ke dalam mobil box itu. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Apa mungkin teman-teman Maul dalam keadaan bahaya? Zal, coba hubungi kantor polisi terdekat. Jangan nekat, Nan. Percuma juga lapor kan. Pak Soleh juga udah cerita kan sebelumnya udah ada yang melapor, tapi sama sekali tidak digubris. Ini bahaya, Zal. Gak usah ikut. Terus kamu ngapain? Udah ada satu nyawa melayang. Gak mungkin aku gak ngelakuin apa-apa. Rizal tetap ngotot untuk ikut denganku. Mungkin ia juga merasa khawatir dengan apa yang akan kulakukan. Kami memastikan tidak ada orang di luar dan mengendap masuk ke dalam bangunan. Tidak ada penerangan yang dinyalakan saat itu. Tapi jelas kami merasakan keberadaan sosok yang tidak wajar di bangunan ini. Tinggal ini, setelah itu kalian bisa pergi. Ucap seseorang yang menyerahkan sebuah kantung mayat lagi kepada petugas yang membawa mobil box itu. Kami bersembunyi di salah satu sudut tergelap dan menunggu hingga mobil itu pergi. Setelahnya, orang-orang yang berada di dalam bangunan itu mengunci pintu itu dan kembali ke dalam. Berarti kita terkunci di sini. Kayaknya sih begitu. Setelah keadaan mulai aman, aku pun meninggalkan ruangan itu dan mengarah ke tempat di mana orang-orang itu meneteskan darah untuk bisa masuk ke tempat patung itu berada. Tapi belum sempat berjalan terlalu jauh, kami sudah melihat ruangan itu masih dipenuhi orang-orang yang masih riuh di sana. Ruangan itu hanya diterangi lilin-lilin yang menyala. Jangan takut. Setelah ini berarti kalian sudah sempurna. Tapi apa tidak ada cara lain, Pak? Saya takut. Ada seorang perempuan yang menolak melakukan ritual yang dilakukan di sana. Bapak itu malah tersenyum. Ia menarik sebuah kursi di dekatnya dan meraih salah satu tali yang menggantung di dekatnya. Kalau kalian tidak yakin, biar saya lebih dulu. Saat itu di hadapan kelompoknya, ia mengalungkan tali itu di lehernya. Tanpa ada rasa ragu, ia menendang kursi yang ia naiki dan membiarkan dirinya tergantung hingga tak sadarkan diri. Pengikut yang lain merasa miris melihat pemandangan itu, namun ekspresi mereka mulai berubah ketika sebuah tangan besar menarik jasad orang itu ke bawah, meninggalkan sosok roh menyerupai orang yang mati tadi di tempat itu. Jelas ini adalah sebuah ritual. Roh itu bukan lagi berwujud manusia walaupun menyerupai, tapi bagian wajah dan tubuh roh itu seolah menyerupai wajah dan cakar seekor anjing. Walau berwujud roh, para pengikut yang lain masih bisa melihat wujud orang itu. Kalian masih ragu? Melihat hal itu, pengikut yang lain segera melakukan hal yang serupa. Ada yang menggenggam pisau di tangannya, ada yang ingin menggantung dirinya, hingga ada yang ingin minum racun yang ia bawa sendiri. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat aku melemparkan benda yang dapat kujangkau ke arah mereka. Sontak mereka pun kaget dengan keberadaanku. Hentikan! Jangan bodoh! Merasa kaget dengan kedatanganku, mereka pun panik. Beberapa dari mereka masih merasa takut, namun beberapa ingin mencoba melawanku. Siapa kau? Saya bukan orang jahat, tapi kalian sedang dimanfaatkan oleh setan-setan itu. Mendengar ucapanku, seseorang yang sudah berubah menjadi makhluk setengah anjing itu pun mendekat ke arahku. Jangan menghasut mereka. Kami adalah orang-orang terpilih yang pantas menerima berkah dari Doro Kasmolo. Doro Kasmolo? Apa itu sosok yang mereka sembah kemarin? Tidak ada. Tubuh kalian hanya dijadikan tumbal dan roh kalian dikutuk olehnya untuk menjadi siluman. Kalian hanya akan menjadi abdi mereka. Mendengar ucapanku, makhluk setengah anjing itu segera melesat ke arahku dan menghantamkan serangan yang begitu cepat. Ia tanpa ragu mencoba menggigit wajahku, namun dengan sikap aku menghindarinya. Kalian nilai sendiri. Apakah ini kutukan atau berkah dari Doro? Dan sekali lagi tangan besar muncul dari bawah mengambil sebuah jasad dari orang bodoh yang menusukkan pisaunya ke jantung. Kini rohnya tetap tinggal di sana dan berubah bersisik seperti ular.
Aku tidak akan terpengaruh. Setelah ini kita bisa menggunakan tubuh anak-anak itu. Gila, ternyata itu rencana mereka. Melihat orang kedua melakukan ritual yang sama, mereka pun tidak ragu lagi. Namun sebelum itu terjadi, aku membacakan sebuah ajian yang memanggil alunan udara yang mengalir ke bangunan ini. Gambuh Rumekso. Dengan serangan itu, beberapa dari mereka tumbang. Setidaknya itu bisa menggagalkan mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Danan, awas mundur! Ternyata seranganku tadi memancing amarah sosok yang menguasai mereka. Seketika tangan besar yang menarik tubuh orang itu pun muncul mencengkeramku dan membantingku ke tanah. Rizal mencoba menangkapku, namun kami terhentak ke tanah tanpa mampu melawan. Saat itu penglihatanku kabur. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, namun perlahan semua menjadi gelap. Saat keberadaanku mulai pulih, hanya pemandangan mengerikan yang tersisa dari penglihatanku saat ini. Tali-tali yang menggantung tadi kini sudah penuh diisi jasad manusia yang tersangkut di sana. Beberapa mayat juga sudah tergeletak di tempat itu, baik dengan pisau yang menancap di tubuhnya maupun mati dengan menenggak racun. Aku gagal menyelamatkan mereka. Kini roh mereka tengah berdiri menantikan tubuh mereka diambil oleh sosok yang mereka sebut dengan nama Doro Kasmolo, untuk satu persatu datang ke tempat yang sudah kudatangi semalam. Danan, Mbak berkomunikasi denganku saat kehilangan kesadaran tadi. Para pengikut Doro Kasmolo memang sudah tidak lagi dapat diselamatkan. Rohnya sudah menjadi abdinya sejak mereka mengikat perjanjian dengannya. Wujud binatang itu adalah perwujudan perbuatan biadab mereka untuk mendapatkan ilmu dari Doro Kasmolo itu. Mbak Wijan sudah tahu sebanyak itu. Ada kasus serupa yang mereka temui dan semua berhubungan dengan sosok patung. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah mereka merebut tubuh anak-anak itu. Aku mulai mencerna petunjuk yang diberikan Mbah Wijan. Kalau memang patung itu mengendalikan kejadian ini, maka yang harus kulakukan adalah menghancurkan patung itu. Rizal, jaga tempat ini dan coba cari bantuan. Jangan nekat, Nan. Ini bukan masalah sepele. Aku tidak peduli. Tepat ketika tangan makhluk besar itu menarik jasad pengikutnya, aku menghunuskan kerisku ke tangannya. Suara raungan terdengar menggema ke seluruh ruangan. Makhluk itu merasakan kesakitan dari serangan keris Raga Sukma. Saat itu batas antara ruang patung itu berada mulai terbuka. Aku melihat roh para pengikut makhluk itu sudah berada di sana sebagian. Dengan segera aku bersiap melompat ke tempat itu sekali lagi. Aku ikut. Tolong cari bantuan, Zal. Aku belum tentu bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Terlebih waktu di ruang itu berbeda dengan alam kita. Tapi siapa? Siapa yang bisa? Jagat Putra Sambara. Cari nama itu. Mbak Wijan juga kenal dengan Mas Jagat. Aku teringat kemarin aku bisa masuk ke tempat itu dengan wujud sukma. Tapi bila masuk dengan tubuh fisik, entah bagaimana caraku untuk keluar dari tempat itu. Tapi Mas Jagat yang mempelajari arus dimensi gaib, mungkin ia bisa membantuku. Tanah tanpa langit, hutan tanpa angin, dan berbagai macam tumbuhan mati tersusun di tempat ini. Altar berbentuk punden berundak kini menjadi pusat perhatianku di tempat itu. Doro Kasmolo itu adalah sosok patung yang mereka sembah. Sosok patung berwujud kakek bungkuk berkepala kambing yang tingginya lebih dari 2 meter. Aku sedikit menelan ludah melihat posisiku saat ini. Di hadapanku ada berbagai sosok roh manusia yang sudah menjelma sebagai siluman. Mereka mengantri mendapatkan tubuh anak-anak yang selama ini mereka manjakan di tempat ini. Di satu sisi ada seorang anak perempuan yang dikurung di dekat altar yang seolah dipersiapkan untuk sesuatu. Sosok besar berwajah kambing itu muncul dari patung Doro Kasmolo. Aku mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wujud yang bisa ia gunakan saat ini. Mengetahui keberadaanku, Doro Kasmolo pun mendahului pengikutnya dan bersiap menghampiriku. Aku pun dengan sigap mempersiapkan keris Raga Sukma di genggamanku, dan seketika Doro Kasmolo terhenti melihat kerisku. Itu keris Raden Arya Dharma Wijaya. Aku semakin waspada saat mengetahui Doro Kasmolo mengetahui asal-usul keris Raga Sukma. Tapi kau bukan keturunan Dharma Wijaya. Tunjukkan pemilik keris itu yang sebenarnya. Akulah pemilik keris Raga Sukma ini. Tidak ada yang lain. Keris itu adalah salah satu pusaka keluarga Dharma Wijaya. Dan tugasku adalah menghabisi mereka semua. Seketika ucapan Doro Kasmolo membuatku panik. Jika benar itu yang diincar olehnya, mungkin Dirga dan Aba akan dalam bahaya. Sayangnya tidak ada lagi yang perlu kau cari. Akulah pemilik pusaka ini. Aku ingin tahu
Apa tulang belulang dan isi organ tubuhmu akan mengatakan hal yang sama? Saat itu sekali lagi tangan hitam Dorokasmolo menghantam tubuhku. Aku berhasil menghindar dan bersiap menusukkan keris Raga Sukma ke tangan hitam itu lagi. Aneh, seketika keris Raga Sukma menghilang dan kembali ke Sukmaku tanpa sebab. Aku yang panik segera menjauh, tapi salah satu manusia yang sudah berubah jadi siluman anjing tadi sudah menungguku dan menghantamkan cakarnya ke punggungku. Seketika darah segar mengalir dari bekas luka yang ia buat, namun aku mencoba menangkap sosoknya dan membacakan sebuah doa untuk memurnikan rohnya kembali. Ia mengerang kesakitan, setiap ayat suci yang kubacakan membuatnya meronta, tapi terlambat aku tidak lagi bisa memurnikan rohnya. Ia terikat dengan Dorokasmolo yang saat ini menjadi sesembahannya. Sekali lagi aku memanggil keris Raga Sukma namun gagal. Aku pun teringat kejadian saat kemarin Sukmaku terpental ke tubuhku dari tempat ini. Jangan kau kira kekuatan leluhur Dharma Wijaya bisa kau gunakan di tempat ini. Ia merasa bisa menyingkirkanku dengan mudah, namun aku terus menahan serangannya sebisa mungkin dengan sisa tenaga yang aku miliki. Sekali saat tenaga besarnya meremas tubuhku, namun amalan api yang kumiliki membuat tangannya terbakar dan membantingku ke tanah. Tak ingin diam, aku pun membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku. Kutitipkan ayat-ayat suci dan doa yang mampu memusnahkan niat jahat pada sebuah pukulan jarak jauh yang kuhantamkan tepat di tubuhnya. Ajian lebur saketi. Makhluk itu terpental dan sekilas aku merasa tubuhnya sedikit menyusut. Bocah brengsek, aku tidak menyangka akan merasakan serangan seperti itu lagi di zaman ini. Ajian lebur saketi merupakan serangan pukulan jarak jauh yang sering digunakan pendekar pada zaman perang antara kerajaan. Jika makhluk ini mengetahui tentang ajian ini, mungkin saja makhluk ini pernah hidup di zaman kerajaan. Lepaskan perjanjianmu dengan roh manusia itu dan bebaskan anak-anak yang lain. Bocah sombong, baru sedikit melukaiku sudah berani memerintahku. Bukannya jumawa, namun aku memikirkan sebuah rencana yang mungkin bisa menyelamatkanku di tempat ini. Memangnya apa yang bisa dilakukan makhluk yang dikutuk Tuhan terhadap manusia, makhluk yang paling mulia? Berbagai serangan ku hindari sebisaku sehingga membuat tempat ini porak-poranda. Ada serangan yang membuatku sesekali terpental, namun aku juga sudah bersiap memberikan sebuah balasan. Tepat saat di posisi yang kupersiapkan, sekali lagi aku membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku dan memukulkan sebuah pukulan jarak jauh. Cahaya ajian lebur saketi menerjang ke arah Dorokasmolo, namun ia tidak akan tertipu dua kali. Ia dengan sigap menghindari seranganku dan berbalik menepuk tubuhku dengan tangannya yang besar hingga aku terpental. Aku memuntahkan darah atas luka yang kudapat, tapi setidaknya rencanaku berhasil. Ajian lebur saketi mendarat di patung Dorokasmolo dan membuatnya terbelah menjadi dua. Seketika wujud rohnya tidak lagi stabil dan menyatu kembali dengan patung itu. Bocah sialan! Dorokasmolo menggunakan kekuatannya untuk menyatukan patung itu lagi, namun saat ini ia tidak bisa lagi menggunakan tubuh rohnya. Tak kehabisan akal, tiba-tiba Dorokasmolo menyibakkan bayangan hitam ke salah satu sudut ruangan itu dan perlahan terdengar suara anak-anak keluar dari sana. Dibuka, kita bisa main. Ayo keluar! Belasan anak itu keluar dari tempat yang tidak bisa kutebak. Anak-anak itu bermain seolah tempat itu merupakan tempat yang nyaman untuk mereka. Dan satu hal yang kutebak, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan roh manusia yang sudah menjadi siluman itu di sana. Jangan pergi ke sana. Ini titah dariku. Siapapun dari kalian yang bisa membunuh orang itu akan segera aku bangkitkan ke tubuh anak itu tanpa menunggu waktu yang dijanjikan. Seketika seluruh mata siluman-siluman itu tertuju ke arahku. Mereka menyerangku bertubi-tubi hingga membuatku kewalahan, tapi bukan itu yang kukhawatirkan, melainkan keselamatan anak-anak ini. Pergi dari tempat ini. Kalian akan dijadikan wadah siluman-siluman ini. Siluman? Wadah? Mas ini siapa? Mana orang yang sering membawakan makanan enak untuk kita? Mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka benar-benar tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada pilihan lain. Sekali lagi ku bacakan doa yang sekiranya dapat membuat siluman-siluman ini menjauh dariku. Ayo kita pergi dari sini anak-anak. Pergi kemana? Di sini enak kok. Aku heran apakah anak-anak ini sedang dalam pengaruh setan itu. Mereka pun masih bermain dengan berpencar di tempat mengerikan ini.
Saat ini Ndoro Kasmolo sedang dalam amarahnya. Ia mencoba menangkap salah satu anak itu sembari memulihkan wujud patungnya. Aku pun mementalkannya dan menjauhkannya dari anak-anak itu. Masnya itu apa lagi sih? Aneh. Aku bingung bagaimana harus menjelaskan kepada mereka. Setidaknya saat ini aku harus mengumpulkan mereka di satu tempat dan membuat perlindungan hingga pertolongan datang. Siluman itu berusaha menyerangku, sementara Ndoro Kasmolo berusaha menangkap salah satu dari anak itu. Mungkin ia bermaksud membangkitkan beberapa dari siluman itu untuk melawanku. Hal itu tidak boleh terjadi, tapi tubuhku sudah mencapai batasnya. Kena. Sekarang masnya jadi setannya. Terdengar suara anak kecil yang menyentuhku dari belakang. Suara itu tidak asing di telingaku. Itu adalah Maul. Masnya jadi setan. Kita ngumpet. Maul ikutan. Seru nih, ayo lari. Pikiranku menerawang sesaat, apa mungkin Maul bisa masuk ke tempat ini karena ia berwujud roh. Namun apa tujuannya sampai memaksakan diri di tempat ini? Aku tahu tempat ngumpet yang aman, ikut aku. Aku mulai sedikit mengerti dengan maksud Maul. Ia berhasil menggiring teman-temannya menuju sebuah tempat yang ia temukan sendiri. Ada sebuah tempat tertutup pepohonan dan ada tumpukan batu menyerupai goa di sana. Maul membawa anak-anak itu untuk bersembunyi di sana. Sepertinya aku harus mengikuti permainan mereka. Saat itu juga aku menggunakan sisa tenagaku untuk membacakan ajian Muksa Pangreksa yang seharusnya bisa menghalau niat jahat siluman-siluman itu. Dengan sekuat tenaga aku berlari dan memukul patung Ndoro Kasmolo hingga kembali terpisah. Namun aku tahu itu tidak akan bertahan lama lagi. Kena, kamu setannya. Teriakku sembari menyentuh sosok Ndoro Kasmolo. Aku pun segera berlari ke arah anak-anak itu, sementara Ndoro Kasmolo masih tidak mengerti dengan apa yang aku rencanakan. Saat itu aku mendekat ke tempat persembunyian anak-anak itu. Mas ikut ngumpet dong. Dia yang jadi setannya. Tidak seperti tadi, kini anak-anak itu membuka jalan untukku dan memberikanku tempat untuk bersembunyi. Sini mas. Maul terlihat menertawakanku yang bertingkah seperti anak kecil, namun aku sangat menghargai idenya saat itu. Sebelum Ndoro Kasmolo dan pengikutnya mendekat, aku memasang posisi bermeditasi untuk memasang pagar gaib di sekitar tempat persembunyian ini. Aku yakin selama anak-anak ini tidak keluar, tempat ini akan aman dari serangan mereka. Setidaknya sampai patung Ndoro Kasmolo pulih lagi. Berbagai serangan dari pengikut Ndoro Kasmolo menghantam pagar gaib yang kubuat, namun mereka adalah siluman yang baru lahir. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menembus pagar ini. Itu suara apa kok serem? Itu suara setan. Kita jangan keluar dulu dari tempat ini. Saat ini aku hanya bisa menunggu sampai ada pertolongan yang datang membantuku. Bila waktu di tempat ini berjalan lebih cepat, mungkin saat ini Rizal sudah seharian mencari bantuan. Seharusnya ini tidak akan lama. Aku terus membacakan ayat-ayat suci dengan tenang untuk melindungi mereka. Sepertinya saat ini aku bisa cukup tenang. Ngapain di sana? Sini main sama Teteh. Teteh, itu suara Teteh. Seketika anak-anak semakin riuh mengetahui keberadaan salah satu teman mereka. Aku benar-benar lupa bahwa masih ada seorang anak perempuan yang berada di kurungan di dekat altar. Jangan mendekat ke dia. Kenapa? Dia kan Teteh. Dia yang jagain kita dan ngajak main kita. Dia bukan bagian dari kita lagi. Dia jahat. Kali ini mereka tidak percaya dengan ucapan Maul. Pergunjingan mereka membuat mereka berniat keluar dari pelindunganku. Aku bingung harus berkata apa, tapi tiba-tiba Maul menghadang salah satu anak yang berlari. Anak itu menembus tubuh Maul. Anak itu pun terhenti dan menoleh ke arah Maul. Maul, kok kamu gak bisa dipegang? Maul hanya tersenyum tanpa menjawab. Seluruh anak itu kini menatap pada Maul dengan tatapan bingung. Maul, jawab apa yang terjadi saat kita terpisah kemarin. Makanya sekali ini saja kalian nurut. Jangan sampai kalian bernasib sama sepertiku. Jangan dengarkan anak jalanan itu. Ayo main sama Teteh. Anak perempuan itu masih berusaha merayu anak-anak itu untuk keluar, tapi kali ini anak-anak itu lebih penasaran dengan keadaan Maul. Maul, kamu masih hidup kan? Sebagian dari mereka mencoba menyentuh Maul, namun gagal. Sebaliknya, Maul hanya menangis sambil menggelengkan kepalanya. Aku sudah mati. Makhluk itu mengejarku saat kita diculik. Dia makhluk yang mendiami patung itu.
Saat itu pilihannya adalah aku mati olehnya atau menyelamatkan diri melalui jendela. Dan akhirnya aku mati kehabisan darah setelah jatuh dari jendela. Kenapa cuma Maul yang diserang? Kenapa kita dibiarkan hidup? Weton kalian sama dengan orang-orang yang menculik kalian. Tubuh kalian akan digunakan sebagai wadah roh mereka yang sudah menjadi siluman. Dan karena tidak ada weton mereka yang cocok dengan Maul, mereka pun membuang Maul. Wajah mereka pun berubah ketakutan. Akhirnya ceritaku bisa sampai di dalam pemikiran mereka. Entah karena ucapan Maul atau karena pagar gaib ini berhasil menetralisir pikiran mereka. Tapi masalah masih belum selesai. Kalau tidak mau keluar, biar Teteh yang menarik kalian keluar. Samar-samar aku merasakan wajah anak perempuan itu berubah seperti makhluk tua yang mengerikan. Namun itu hanya sesaat. Entah apa yang harus aku perbuat. Anak perempuan itu tengah berjalan menuju patung Doro Kasmolo dan mencium kakinya, yang mendapat restu yang membuatnya diselimuti kabut hitam. Ini gawat. Sekali lagi aku berusaha memanggil keris Raka Sukma namun gagal. Padahal aku berharap bisa menggunakan mantra leluhur di saat seperti ini. Tapi belum sempat anak perempuan itu mendekat, tiba-tiba seseorang terjatuh tak jauh dari atasku dan mengerang kesakitan. Aduh, kok bisa munculnya dari atas begini sih? Mas Jagat. Seketika aku tersenyum menyaksikan kedatangannya. Ia menatapku sejenak dan berusaha membaca situasi di sekitar tempat ini. Ini tempat apa, Nan? Udah, aku jelasin nanti. Bawa dulu anak-anak itu keluar. Jagat mengerti maksudku. Ia pun meminta anak-anak itu saling berpegangan dan membawa kembali ke alam manusia dengan kemampuannya. Sembari menunggu Jagat kembali, aku menghadapi sosok Teteh yang saat ini terlihat mengerikan itu. Kamu bukan anak kecil biasa. Anak itu memiringkan kepalanya dan tersenyum aneh kepadaku. Dia adalah mempelai Doro Kasmolo. Kini aku sedikit mengerti patung itu dan wanita ini adalah sebuah kesatuan. Jelas akan terjadi hal mengerikan bila mereka berhasil bersatu dan menjalankan rencananya. Aku bersiap menerima serangan anak perempuan itu, tapi tiba-tiba ia sudah tidak ada di posisinya. Mati. Seketika Teteh sudah berada di belakang memeluk kepalaku. Dalam sekejap ia bermaksud mematahkan kepalaku. Tapi belum sempat itu terjadi, sebuah tepukan mendarat di bahuku dan memindahkanku ke sebuah tempat yang jauh berbeda. Danan, kamu gak apa-apa kan? Aku berusaha menenangkan diri sementara Rizal mengantarkan sebotol air putih untukku. Minum dulu, Nan. Aku meminum air pemberian Rizal dan mendapati kami dan anak-anak tadi berada di atas atap kantorku dan Rizal. Tidak hanya Mas Jagat, Dirga juga tengah berada di sana merawat anak-anak yang masih menyesuaikan diri setelah kembali ke alam ini. Mas, bahaya Mas. Dirga dan Abah mereka diincar. Mendengar ucapanku itu, Ratu Aja Jagat terlihat tidak terlalu heran. Mungkin saja Mas Jagat sudah mengetahui hal ini terlebih dahulu. Mereka mengincar garis keturunan Dharma Wijayanan. Tapi mereka masih mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendamnya. Mas Jagat pun bercerita mengenai penemuan mereka berdasarkan mimpi Dirga. Ia menceritakan tentang ketiga patung yang sengaja dibuat untuk membalas dendam ke keturunan Dharma Wijaya. Pak Le sudah berhadapan dengan patung sinden, kamu dengan patung berhala, dan tidak satupun dari kita mampu mengalahkannya. Tentu saja ucapan itu membuatku semakin khawatir, tapi saat ini sepertinya keadaan anak-anak ini lebih penting untuk diperhatikan. Mas, Maul benar udah meninggal. Aku mengangguk, tidak mungkin aku berbohong kepada mereka. Maul menatap mereka sambil duduk di pembatas bangunan di atap gedung kecil ini. Ia terlihat tersenyum menatap teman-temannya. Maul, kami kira kamu nyelamatin diri sendirian. Maaf ya. Kami kira kamu kabur. Aku udah ngeledekin kamu terus loh. Anak-anak itu meluapkan apa yang ingin mereka ucapkan pada Maul dengan berlinang air mata. Saat itu matahari subuh mulai terbit dari belakang tempat Maul duduk. Fajar yang menguning menunjukkan keberadaan Maul yang mulai samar di mata kami. Mana mungkin seorang Maul kabur melarikan diri. Ingat, walau anak jalanan, Maul tetap Maul. Kini sesuatu yang membuat Maul tidak tenang sudah terpenuhi. Ia menemukan teman-temannya selamat dan berada di tangan yang aman. Semoga saja ia benar-benar bisa pergi dengan tenang. Bang, titip mereka ya.
Rizal mengangguk sembari menahan air matanya. Saat itu beberapa bait doa kami lantunkan untuk mengantar kepergian Maul, seorang anak jalanan yang telah tiada namun tetap berusaha bertanggung jawab untuk teman-temannya. Bicara soal teman, sepertinya untuk masalah sebesar ini aku membutuhkan seorang teman yang bisa diandalkan. Semoga saja dia masih berada di Klaten dan tidak kepikiran jadi tukang topeng monyet keliling bersama Kliwon. Kalau memang benar aku butuh ongkos lebih untuk mengejar keberadaannya, aku pun mengambil telepon genggamku dan mencari satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Cahyo.